Selamat malam Pak, kali ini kami ingin mempresentasikan tugas kami untuk UAS yang berjudul Ekspor Biji Kopi. Saya Anggi. Saya Sari. Saya Natalia. Saya Stella. Saya Tiffany. Saya Valencia. Saya Irfan. Oke, lanjut saja ke materinya. Pengenalan produk biji kopi specialty. Definisi biji kopi adalah biji dari sebuah tanaman kopi atau kopea yang diekstrak setelah melalui proses pemetikan dan pengupasan, fermentasi dan pengeringan. Biji ini merupakan bahan baku utama untuk minuman kopi dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Selain sebagai minuman, biji kopi juga digunakan untuk industri makanan seperti coklat, kopi, kosmetik seperti scrub, dan dalam industri farmasi sebagai sumber kafein alami. Ada beberapa jenis kopi seperti Arabica berkualitas premium, rasa lebih ringan, tingkat kesamaan tinggi dengan aroma khas. Yang kedua ada Robusta, kandungan kafein yang tinggi, rasa lebih pahit dan kuat, cocok untuk instan. Yang ketiga, kopi specialty adalah kopi yang mendapatkan skor cupping di atas 80 dari specialty coffee yang proses persisi dan unik, yang fruity, floral, dan earthy. Biasanya dijual dalam pasar premium dengan harga yang tinggi. Yang kedua, alasan utama kopi Indonesia menarik untuk diekspor. Yang pertama, permintaan tinggi. Kopi adalah minuman favorit dunia. Dari data ICO menunjukkan konsumsi global kopi mencapai lebih dari 167 juta karung atau tahun dan terus meningkat terutama di kalangan anak muda dan kelas menengah. Yang kedua adalah harga kompetitif. Harga kopi dunia mencolok hampir 100% akibat gagal panen di Brazil dan Vietnam. Ini memberi peluang bagi kopi Indonesia yang mampu bersaing secara harga dan kualitas. Yang ketiga adalah tren global. Konsumsi global kini lebih sadar terhadap isu lingkungan dan keadilan sosial. Mereka cenderung memiliki kopi organik yang bersertifikat fair trade. Indonesia memiliki potensi besar di statement ini. Yang keempat ada keunikan rasa. Cita rasa kopi Indonesia dikenal khas, misalnya Gayo memiliki rasa fruity dan floral, sedangkan Mandailing memiliki rasa earthy dan bold. Hal ini memberi nilai tambah. Yang kelima ada e-commerce memudahkan. Platform global seperti Amazon, Shopee Internasional, dan Tmall memberi Indonesia untuk langsung menembus pasar ekspor tanpa distribusi luar negeri. Selanjutnya di presentasi kalian. Negara tujuan ekspor utama Amerika Serikat. Negara dengan pasar kopi terbesar dunia. Kopi Indonesia terutama yang organik dan spesialty sangat diminati. Platform penjualan populer Amazon US, Trade Market, Jepang. Konsumen Jepang menyukai kopi berkualitas tinggi dengan rasa yang bersih dan origin story yang kuat. Mereka juga menghargai proses manual brew dan biji dari dataran tinggi. Jerman, negara ini sangat memperhatikan aspek keberlanjutan sehingga produk dan sertifikasi fair trade dan organik sangat dicari. Uni Eropa juga menerapkan regulasi ketat terkait deforestasi. Tiongkok, pasar yang sedang tumbuh pesat, budaya minum kopi meningkat terutama di kota-kota besar. Konsumsi kopi naik 5-8% tahun untuk membuka peluang besar. Australia, pasar third wave kopi berkembang. Masyarakat menyukai kopi dari proses kesadaran tinggi akan kualitas rasa dan asal kopi. Strategi persiapan produk untuk e-commerce. Sourcing, bekerja sama langsung dengan koperasi petani kopi di dataran tinggi seperti Gayo, Toraja, dan Kintamani untuk menjamin kualitas dan kontinuitas pasokan. Perawatan, gunakan mesin sortir optik, alat pengeringan modern dan kontrol kelembapan untuk menjaga mutu biji kopi. Biji yang cacat harus disortir secara ketat. Deskripsi produk, tuliskan informasi lengkap dan menarik seperti jenis kopi, skor cupping, tasting notes, asal daerah,
Metode proses dan tanggal roasting. Kemasan: gunakan kantong craft dengan craft digesing untuk menjaga kesegaran kopi. Sertakan label berbahasa Inggris dengan logo sertifikasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Natalia. Deskripsi produk ekspor. Nama produk itu adalah kopi Arabica Premium 500 gram, bahannya 100% biji Arabica organik dari dataran tinggi. Yang ketiga itu adalah rasa, fruity dengan aftertaste, manis dan green cup. Yang keempat itu adalah varian whole bean and ground atau halus, medium dan kasar, tersedia dalam roast light, medium dan dark. Yang kelima itu adalah harga lokal, yaitu 75.250 gram, 140.500 gram, 260.000 1 kilogram. Yang keenam itu adalah harga internasional, yaitu $15 itu 500 gram, $28 itu 1 kilo, dan ongkirnya $5 sampai $10 per kilo. Yang terakhir itu adalah keunggulan. Keunggulannya ditanam secara organik, ramah lingkungan, kualitas premium, kemasan eksklusif, dan global. Selanjutnya itu adalah strategi pemasaran atau SEO. SEO itu adalah gunakan keyword populer seperti Best Indonesian Coffee, Organic Arabica, Single Origin Gayo Coffee untuk meningkatkan visibilitas di mesin pencari marketplace. Media sosial itu kami aktif di Instagram, TikTok, dan YouTube. Buat konten barista, brewing, kopi Indonesia, wawancara petani, dan testimoni pembeli luar negeri. Kampanye itu bangun narasi Indonesian Coffee Story yang mengangkat nilai sosial, keberlanjutan, dan keunikan cita rasa. Cerita ini bisa membedakan dari kompetitor luar negeri. Yang terakhir itu adalah influencer, kerjasama dengan barista internasional, YouTuber kopi, dan blogger specialty kopi untuk memperkenalkan brand dan produk kopi Indonesia. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anggi. Selanjutnya ada strategi pengiriman ekspor. Yang pertama, metode udara digunakan untuk pengiriman cepat seperti pengiriman sampel atau order kecil dari pelanggan baru. Estimasi waktu 3-7 hari kerja. Biaya relatif mahal namun efisien untuk ekspor retail. Yang kedua ada metode laut, efektif untuk pengiriman dalam jumlah besar. Lebih ekonomis tetapi waktu pengiriman lebih lama, 3-8 minggu, cocok untuk penjualan B2B atau gudang fulfillment seperti Amazon FBA. Yang ketiga ada kemasan aman, gunakan vacuum sealed plastic bag, lapisan dalam aluminium foil, food grade untuk menjaga aroma dan kualitas, tambahkan desiscan untuk melindungi dari kelembapan selama pengiriman. Yang keempat ada dokumen wajib, HS kode 0901.11, invoice, packing list, certificate of origin, and phytosanitary certificate. Semua dokumen ini wajib sesuai ketentuan negara tujuan. Yang terakhir ada tracking dan transparansi. Gunakan integrasi Shopee atau Aftership agar pelanggan dapat melacak pesanan sesuai dengan time dengan nomor spesi otomatis. Selanjutnya akan dilanjut oleh Titania. Strategi pembayaran global, layanan pembayaran menggunakan PayPal, Stripe, Wise, dan Alipay. Semua layanan ini mendukung transaksi internasional dengan berbagai mata uang dan sistem keamanan tinggi. Konversi mata uang, sistem pembayaran harus mendukung auto conversion dari mata uang asing, IDR atau sebaliknya dengan kurs kompetitif. Keamanan transaksi gunakan enkripsi SSL, verifikasi 2 langkah, dan pastikan sistem memenuhi PCI DSS. Integrasi platform, sambungkan gateway pembayaran ke toko online seperti Shopify, WooCommerce, atau Amazon Seller Center. Pastikan checkout rate mobile friendly and user friendly. Kebijakan refund and return. Tampilkan syarat refund 7-30 hari dengan proses yang jelas dan profesional, harus membangun kepercayaan pembeli luar negeri. Analisis SWOT ekspor kopi Indonesia. Strength, kekuatan, keanekaragaman, varietas kopi Arabica, Gayo Toraja, Kintamani, dan kopi luwak.
Produksi tahunan besar 789.000 ton per tahun mendukung volume ekspor, nilai budaya dan cerita petani menambah daya tarik global. Weakness kelemahan, masih dominan ekspor green bean, nilai tambah rendah, mutu tidak konsisten akibat proses pasca panen manual, kurangnya pelatihan ekspor untuk petani dan koperasi, opportunity peluang, permintaan kopi specialty dan kopi instan premium meningkat, pasar baru tumbuh di Asia, Tiongkok, India, dan Korea Selatan. Tren keberlanjutan global mendorong kopi organik dan fair trade. Threats ancaman, perubahan iklim menurunkan produktivitas, persaingan dari Brazil, Kolombia, dan Vietnam sangat ketat, regulasi ekspor ini makin ketat, deforestasi dan emisi karbon. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iva. Aturan regulasi ekspor negara tujuan. Yang pertama adalah Amerika Serikat. Harus lolos pemeriksaan USDA dan bea cukai. Yang kedua ada wajib fitosanitary certificate dan dokumen asal. Yang ketiga, produk yang melanggar bisa ditolak atau dihancurkan. Yang kedua dan negara Jepang. Aturan impor pakaian dan makanan sangat ketat. Kopi harus bersih, aman, dan memiliki label serta izin sanitasi. Izin diperlukan sebelum ekspor besar-besaran. Yang ketiga ada Jerman atau Uni Eropa. Dikenal paling ketat soal regulasi. Yang kedua, deforestation regulation. Produk tidak boleh dari lahan hasil penggundulan hutan. Yang terakhir, harus ada traceability hingga ke lokasi kebun. Cara masuk ke e-commerce. Pertama, pastikan buka website dari Shopee. Ini adalah tampilan dari awal dari aplikasi Shopee. Menunjukkan bahwa penggunaan akan menggunakan cloud Shopee untuk aktivitas e-commerce seperti jual beli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Stella. Cara masuk e-commerce yaitu yang kedua, gambar login Shopee dulu. Ini adalah halaman masuk ke akun Shopee dan pengguna harus masukkan nomor HP, username, dan kata sandi untuk mengakses akun dan mulai menjual atau belanja. Terus, gambar tambah produk yaitu mengisi nama produk, biji kopi Arabica, kategorinya minuman, harga 800.000, foto produk. Foto produknya sebagai berikut. Selanjutnya dibacakan oleh Valencia. Selanjutnya cara masuk ke e-commerce. Pertama, produk saya. Produk Anda telah disiapkan dan sedang melalui proses pemeriksaan kualitas Shopee. Di gambar produk yang masih diperiksa itu tertulis produk Anda telah diajukan dan sedang melalui proses pemeriksaan kualitas Shopee. Ini adalah proses review Shopee terhadap produk kita sebelum ditampilkan ke etalase toko. Shopee memeriksa apakah produk sesuai dengan kebijakan dan kategori. Selanjutnya yang kedua, kalau produk sudah disetujui, tertulis produk Anda telah disetujui, artinya produk yang kita unggah, dalam hal ini biji kopi Arabica, telah lolos verifikasi Shopee dan sudah aktif serta bisa dibeli oleh pembeli di aplikasi Shopee. Selanjutnya disambung dengan Sherly. Produk biji kopi Arabica berhasil diekspor. Biji kopi Arabica hasil bumi Indonesia kini mendunia. Kami bangga bisa membawa cita rasa kopi lokal ke pasar ekspor dan memperkenalkan keistimewaan kopi Nusantara ke internasional. Kesimpulan dan strategi sukses. Indonesia punya potensi besar sebagai eksportir kopi spesialty berkelanjutan. Untuk menembus pasar global, dibutuhkan strategi menyeluruh mulai dari kualitas, kemasan, promosi, pengiriman, dan layanan. Gunakan kekuatan cerita lokal dan teknologi digital untuk memperluas pasar. Patuhi regulasi negara tujuan dan terus berinovasi sesuai tren pasar. Kopi Indonesia bukan hanya produk, tapi
cerita budaya, dan kekuatan ekspor berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih dan bila ada salah, mohon minta maaf.